luka kayak gini. Coba lihat di tisu deh. Hah? Kalau kurang jelas, ngaca di handphone. Oh my God, I'm so stupid. Oh no. Oh no. Boy, Boy tunggu aku. Oh! Syukur deh kalau udah sadar. Gue ketitipan salam dari Babe sama anak-anak. Katanya mereka nggak bisa nengok lo sekarang. Takutnya lo masih mau istirahat. Sama ini. Tadi Babe sama anak-anak titip katanya mereka izin pamit. Soalnya takutnya nanti pas mereka mau pulang dadakan, lo nya lagi istirahat gitu. Makasih ya Ray, Sin. Tante, kita pamit ya. Ya oke, hati-hati ya. Makasih. Iya, hati-hati. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Dadah Boy. Dadah. Gimana? Udah kok Be, udah kita salamin sama kita sampein pamit pulang ya. Kata Boy, makasih katanya. Syukur deh kalau gitu. Kalau si Boy nggak apa-apa. Ya deh. Duh, Abah kemana ya? Bentar ya Be. Udah keras-keras kok, jangan Abah. Saha ieu? Halo, ya, Neng. Ayo naon? Halo Bah, di mana? Abah payun di depan. Ayo naon, Neng? Kok Abah keselosan gitu sih? Abah habis ngapain? Hah? Abah ke olahraga sama si Kemod. Hah? Iya. Bentar lagi Abah ke sana ya. Yaudah cepetan ya Bah ya. Iya, sabar. Iya. Mod. Kabur deh budak. Ya ampun Adriana. Boy. Enggak. Mendingan duduk aja. Boy, kamu lihat ini. Kamu lihat lukanya parah kan, Boy? Sebenarnya aku nggak tahu harus cerita ke siapa lagi, Boy. Sebenarnya malu kalau aku harus cerita ke orang lain. Tapi aku udah nggak kuat, aku udah nggak tahan lagi, Boy. Makanya aku cerita ke kamu. Jadi suami lu yang ngelakuin semua itu? Iya Boy, dia yang ngelakuin ini semua. Awalnya dia baik banget Boy sama aku. Dia sangat menyayangi aku. Tapi semenjak dia ketahuan selingkuh Boy. Dia ketahuan selingkuh. Dia jadi kasar seperti ini Boy. Udah, jangan nangis lagi ya. Malu diliatin orang. Boy. Melihat kan, marah banget kan Boy. Aku udah gak kuat lagi Boy. Semenjak aku pergokin dia selingkuh waktu malam itu Boy. Dia balik nyalahin aku. Dia balik marah-marah sama aku Boy. Aku dimarah-marahin, aku dipukul dengan kata-kata kasar juga Boy. Boy, aku mau menggugat cerai. Aku benar-benar udah gak kuat lagi Boy. Aku harus ceraiin dia dan aku mohon temenin aku buat ceraiin dia Boy. Temenin aku takut kalau sendirian Boy. Aku mohon temenin aku Boy. Kenapa nggak lapor polisi aja? Lapor polisi Boy. Kamu tahu nggak Boy? Dia ngancam aku kalau aku lapor ke polisi. Dia nggak akan segan-segan melukai mamaku dan Dio adik aku sendiri. Aku gak kuat kalau Dio harus dilukai juga Boy. Aku gak kuat. Kamu kok senyum? Kamu seneng ya lihat aku luka kayak gini. Kamu pulangnya hati-hati ya. Ya udah, kalau gitu
kita pamit pulang duluan ya. Om, Tante, kita pamit ya. Oke, makasih ya, hati-hati. Iya, Om. Hati-hati di jalan, kalau ada apa-apa kabarin gue ya. Hati-hati di jalan ya. Makan dong. Pantai enggak. Neng, Ih, Abah keringetan gini. Habis ngapain? oh tadi main bal, Neng. Bola. Mana bolanya? Jeung si Kemot, bener tuh, Mot? Mana Iya. bolanya? Tadi di tadi. Barudak sama anak-anak. Perasaan di sini nggak ada lapangan ya? Yaudah deh, Bah. Yuk, kita pulang yuk. Ayo, Neng. Ayo. Mon, sorry nih. Aku minta tolong banget. Tolong kamu anterin Reva sama Cindy ya. Soalnya kan aku udah pulang sama Abah. Ya udah nggak apa-apa. Ingat, Kemot. Jaga jarak walaupun bukan pacar juga. Iya tenang aja sih, Bah. Hati-hati Ayo. di jalan, Bah. Ya, mari. Assalamualaikum. Aduh, gue pengen banget jenguk Boy. Gue pengen tahu keadaannya. Tapi gimana caranya ya? Kalau gue ke rumah sakit untuk jenguk Boy, pasti nanti di sana ada teman-temannya Boy. Terus udah gitu ada teman-temannya Reva. Dan mungkin aja Reva juga ada di sana. Waktu itu aja gue hampir kepergok sama Haikal di rumah ini. Itu kan bahaya banget. Apalagi Boy sering banget ke rumahnya Reva. Ntar kalau misalkan pas-pasan ketemuan, gue harus ngomong apa? Masa gue bilang kalau gue ibu tirinya, kan cari mati gue. Kayaknya emang gue harus pindah dari rumah ini dan gue nggak bisa tinggal bareng sama Reva. Itu sangat membahayakan kondisi gue. Tapi gimana caranya gue ngomong sama Mas B kalau gue nggak mau tinggal di sini lagi ya? Ah iya, gue tahu. Kalau gue mau pindah, gue harus berantem dulu sama Reva. Gue harus cari ribut dulu sama Reva. Nah nanti ketika gue cari ribut, tinggal gue bilang aja sama Mas B, gue udah gak betah tinggal di rumah ini lagi, Mas. Gue udah gak betah sama Reva. Ada Reva tuh aku bener-bener gak bisa, Mas. Tinggal bilang gitu aja. Nanti tinggal gue ngarang bebas nih ngomong sama Mas B. Gue lebih-lebihin. Nah gue yakin banget pasti Mas B ada di pihak gue. Panjang umur. Baru aja diomongin anaknya udah pulang. Ada anak natskal nih. Mahmud. Gue lagi ngomong, main ditinggal aja. Lo gak sopan apa? Bagaimanapun gue ini adalah orang tua lo. Udah. Terus? Udah gitu aja? Udah. Ya udah. Aduh, lu mau apa sih sebenarnya? Mau ribut? Mau berantem? Lo tau gak? Gue udah belajar bela diri. Jadi gue bisa lawan lo. Ayo sini sama gue. Pengecut. Ayo dong lawan gue. Nih gue udah belajar begini nih. Itu tendangan yang paling top kata guru gue. Nih. Ayo lawan gue. Takut maju dong. Maju. Udah gitu doang ngeliatin gue. Wah, ternyata lo tuh pengecut ya. Karena gue itu lebih jago daripada lo. Jadi lo udah mulai-mulai takut-takut gitu sama gue. Ayo dong, maju dong. Maju. Aduh, gak maju-maju dia. Maju dong, lawan gue. Aduh, mampus deh gue. Kayaknya si Reva beneran marah nih sama gue. Gawat. Dia kan lebih jago daripada gue. Kalau dia nendang gue, gue bisa mental dong gue. Mati gue kalau sampai Reva ngajar gue beneran. Aduh. Udah, gitu doang. Seru banget sih.
Tahan dong. Makanya Adriana, lo tuh kalau mau ngelawan gue, siapin dulu mental dan batin lo. Sok-sokan mau ngelawan gue, pinter dikit dong, beresin tuh. Hei, sembarangan lo. Gue udah pintar. Hei. Wush. Lo main kabur aja, lo pengecut ya? Takut ngelawan gue, hah? Lebih hebat gue. Jangan lo pikir gue udah kalah sama lo, belum? Dasar anak natskal. Hah. Gue belum kelar ngomong sama lo. Gue belum Oh my God. Gue kayaknya harus ganti sendal deh besok. Ini sendal bikin apes juga. Buka! Lo tuh bikin gue emosi ya lama-lama. Masalah kita tuh belum kelar. Sekarang lo keluar. Kalau lo gak keluar, lo pengecut. Pengecut. Keluar! Ya ampun Adriana. Boy. Enggak. Mendingan duduk aja. Boy, kamu lihat ini. Kamu lihat lukanya parah kan, Boy? Sebenarnya aku nggak tahu harus cerita ke siapa lagi, Boy. Sebenarnya malu kalau aku harus cerita ke orang lain. Tapi aku udah nggak kuat, aku udah nggak tahan lagi, Boy. Makanya aku cerita ke kamu. Jadi suami lu yang ngelakuin semua itu? Iya, Boy, dia yang ngelakuin ini semua. Awalnya dia baik banget, Boy, sama aku. Dia sangat menyayangi aku. Tapi semenjak dia ketahuan selingkuh, Boy. Dia ketahuan selingkuh. Dia jadi kasar seperti ini, Boy. Udah, jangan nangis lagi ya. Malu diliatin orang. Boy. Melihat kan, marah banget kan, Boy. Aku udah gak kuat lagi, Boy. Semenjak aku pergokin dia selingkuh waktu malam itu, Boy. Dia balik nyalahin aku. Dia balik marah-marah sama aku, Boy. Aku dimarah-marahin, aku dipukul dengan kata-kata kasar juga, Boy. Boy, aku mau menggugat cerai. Aku benar-benar udah gak kuat lagi, Boy. Aku harus ceraiin dia dan aku mohon temenin aku buat ceraiin dia, Boy. Temenin aku takut kalau sendirian, Boy. Aku mohon temenin aku, Boy. Kenapa nggak lapor polisi aja? Lapor polisi, Boy. Kamu tahu nggak, Boy? Dia ngancam aku kalau aku lapor ke polisi. Dia nggak akan segan-segan melukai mamaku dan Dio adik aku sendiri. Aku gak kuat kalau Dio harus dilukai juga, Boy. Aku gak kuat. Kamu kok senyum? Kamu seneng ya lihat aku luka kayak gini. Coba lihat di tisu deh. Hah? Kalau kurang jelas, ngaca di handphone. Oh my God, I'm so stupid. Oh no. Boy, tunggu aku. Oh! Rambo! Apa lu lihat-lihat? Bego juga gue dulu, sampai ketahuan. Oh, Mas P. Halo sayang, Mas pingin sekali telepon kamu. Karena Mas kangen sama kamu, sayang. Sayang, Adriana, kenapa kamu menangis? Ini Mas, aku dipukul sama Reva.
Aku dipukul sampai bawah mataku tuh biru banget, Mas. Biru. Aku sakit banget, Mas. Aku sakit. Apa? Reva pukul kamu? Masa sih? Buat apa aku bohong, Mas? Buat apa aku bohong? Gak akan ada gunanya, Mas. Aku bener-bener biru, bawah mataku sakit banget, Mas. Ini gak lucu. Buat apa aku bohong? Beneran Reva mukul aku. Enggak. Mas percaya sama kamu. Tapi Mas nggak ngerti kenapa Reva pukul kamu. Pasti ada alasannya kan? Mas, percaya, Mas. Oke, gini aja. Kalau Mas nggak percaya sama aku, kita video call aja. Mas bisa lihat langsung, oke? Oke. Video call. Lihat nih, Mas. Biru kan? Aku nggak bohong. Ya ampun. Sampai segitunya Reva mukul kamu ya? Reva mukul aku, Mas. Sakit banget. Dia marah sama aku. Iya betul. Tapi Mas nggak ngerti kenapa Reva mukul kamu. Pasti ada alasannya kan? Aku kan ini ibunya, Mas. Dia nggak berhak ngelakuin ini sama aku. Iya betul kamu. Apapun alasannya Reva tidak boleh mukul kamu. Mas setuju. Tapi Mas mau dengar apa ceritanya sampai Reva mukul kamu? Jadi Reva udah pulang terlalu malam banget. Terus aku bilang, Reva, kamu kan ini udah malam, jangan pulang malam-malam, bahaya anak perempuan. Terus Reva bilang, ya mumpung gak ada papi gue, kenapa? Gue harus senang-senang, gue harus hang out, gue habis pacaran sama boy. Jadi gue mau senang-senang gitu, Mas, katanya. Makanya aku dipukulin kayak gini, gara-gara aku ngelarang dia gak boleh pulang sampai malam. Makanya dia pukul nih. Mungkin dia kesel kali karena aku ngelarang dia, Mas. Iya betul. Tapi nggak mungkin kan Reva langsung nonjok kamu, mukul kamu tanpa ada alasannya. Masa langsung pukul sih? Iya, itu justru aku juga bingung kenapa dia nonjok aku gitu aja. Kan sakit, Mas, sampai biru begini. Aku udah nggak kuat lagi sama Reva. Pokoknya aku mau keluar dari rumah ini, Mas. Aku udah nggak sanggup lagi. Jangan gitu dong, sayang. Jangan gitu dong. Jangan kayak gitu. Biar nanti akan Mas ngomongin sama Reva, ya? Mas, aku harus pindah, Mas. Aku nggak tahan lagi. Aku udah nggak kuat, Mas. Aduh. Adriana, please. Mas janji, Mas akan tegur dia. Mas akan beri peringatan yang keras buat Reva, ya? Udah cukup, Mas. Kalau Mas ngomong sama Reva pasti pembelaan diri dia dong. Dia merasa bahwa dia itu ngelakuin itu semua benar, Mas. Percuma, udah, Mas. Aku udah gak kuat lagi tinggal di rumah ini. Mas, coba Mas ada di posisi aku. Mas rasain dipukul kayak gini, dimarah-marahin, dijadiin babu. Mas mau? Pasti Mas sakit juga. Bahkan Mas akan ngelakuin hal yang lebih parah daripada yang aku lakuin saat ini, Mas. Please, Adriana, kamu tenang dulu dong. Kamu santai dulu, pikir baik-baik ya. Mas akan paksa Reva untuk minta maaf sama kamu. Dan Mas akan paksa dia untuk bikin perjanjian untuk tidak pernah melakukan pemukulan lagi sama kamu. Ya? Oke sayang? Percuma. Kalau Mas ngelakuin itu, dia akan ngelakuin juga. Tapi setelah itu dia akan ngelakuin hal yang sama lagi, Mas. Akan terulang lagi. Udah, Mas, aku akan tetap pergi. Sebentar. Kalau kamu mau pergi, emang kamu mau pergi kemana? Ya aku tinggal di rumah mamaku lah, Mas. Terus aku mau tinggal di mana lagi? Yang cuma ngertiin dan peduli sama aku ya cuma mamaku aja. Oh, sayang, jangan begitu dong. Kalau kamu tinggal di rumah mama kamu, ya Mas jadi bingung dong. Masa Mas mesti tinggal sama mama kamu? Lagian juga, sayang, ayolah. Mas nggak bisa ninggalin Reva. Ya aku nggak peduli. Aku nggak peduli Mas mau gimana, mau ikut aku atau enggak, sekalipun aku udah nggak peduli. Aku akan tetap tinggal di rumah mama karena aku udah nggak kuat di sini. Mau jadi apa aku di sini? Mau jadi babu? Dipukul-pukulin terus sama Reva. Emang aku samsat, Mas? Cukup ya, Mas? Aku akan tetap pergi dari rumah ini. Adriana. Ya. Kok bisa jadi begitu ya? Samsat.
serem amat ya. Gue udah dapat alasan untuk keluar dari rumah ini. I'm so happy. Yeay. Sakit. Gila tepar semua anak muda. Oh, cocok. Itu biasa, ramuannya cikur saja yang banyak. Oh gitu ya? Mohon. Lucu juga ya. Lupa kenalin ini suami saya. Kenalan lah tuh. Rama Wirawan. Senang berkenalan dengan Anda, Pak. Terima kasih. Wah, Anda sangat beruntung. Punya anak seperti Boy, mening gentle.